Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi bersama saya Santi Pramuditya dalam program acara Save Your Heart for Your Sweetheart. Program ini kami sajikan kepada sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik menarik lainnya. Program ini kami distribusikan dan diakses secara berkala melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang kenali peran psikolog dalam menangani pasien jantung. Pada pagi hari ini telah hadir di samping saya seorang psikolog, Ibu Palupi Maulia Andari. Selamat pagi Ibu Palupi Maulia Andari. Ya, selamat pagi Mbak Santi. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih loh telah berkenan hadir, meluangkan waktu, kesempatannya di tengah-tengah kesibukannya Ibu Palupi ya. Dalam hadir dalam program kami acara Save Your Heart for Your Sweetheart. Oke, sama-sama Mbak. Baiknya lebih enak ya, kayaknya manggilnya gimana nih, Ibu atau Mbak nih biar kita lebih akrab. Mbak aja mungkin ya Mbak Santi Mbak ya. aja, Mbak Palupi ya. Oke. Jadi para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia, ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang kami mau ajukan ya kepada Mbak Palupi seputar kenali peran psikolog dalam menangani pasien jantung. Pertanyaan pertama nih Mbak, pasien dengan keluhan apa yang perlu mendapatkan penanganan psikolog? Ya, baik. Jadi Mbak Santi dan sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, jadi pasien-pasien yang memerlukan penanganan psikologis itu memang pasien-pasien yang memiliki masalah psikologis, terutama masalah kecemasan. Jadi pasien jantung itu lekat masalahnya dengan masalah kecemasan, Mbak. Kecemasan, kemudian depresi, kemudian masalah emosional lainnya itu yang paling sering dialami pasien-pasien jantung harapan kita. Oke Mbak, nah lanjut nih dengan pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pertanyaannya, apa saja terapi yang diberikan untuk penanganan pasien tersebut? Baik. Untuk penanganannya, untuk terapinya tentunya disesuaikan dengan kondisi atau masalah psikologis yang dialami oleh pasien gitu ya. Jadi memang masalah psikologisnya tadi kan seputar kecemasan. Biasanya terapi yang digunakan itu pendekatannya terapi kognitif, yaitu menggali pikiran negatif, kemudian menggali pikiran-pikiran irasional gitu ya, untuk kemudian kita luruskan seperti itu. Gitu. Jadi kita bisa gunakan terapi dengan pendekatan kognitif dan juga kita bisa combine dengan terapi-terapi yang lain, misalkan ada terapi untuk stabilisasi emosi gitu ya, karena masalah-masalah pasien jantung juga kan terkait dengan emosi seperti itu. Nah kemudian Mbak, kalau dari saya nih berarti penanganan masing-masing pasien tuh berbeda Mbak terapinya atau semuanya sama? Betul, memang pendekatannya sama, hanya untuk terapinya disesuaikan dengan kondisi pasien. Tentunya pasien-pasien sendiri punya kondisi-kondisi psikis dan fisik yang berbeda-beda. Contohnya pasien di ruang intermediate, pasien yang sudah dirawat jalan itu kondisinya tentu berbeda. Jadi disesuaikan saja. Seperti itu. Kemudian nih Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja hal yang sering dikeluhkan secara psikologi pada pasien pratindakan operasi jantung? Baik, gitu. Untuk pasien-pasien pre-op ya, kita sebutnya itu biasanya masalah yang dikeluhkan paling banyak nih kecemasan. Itu juga terkait dengan adanya stigma dari masyarakat bahwa misalkan dengan setelah operasi pasien akan mengalami hambatan-hambatan atau keterbatasan-keterbatasan dalam aktivitas, sudah tidak bisa seperti dulu lagi, tidak fit lagi. Nah, seperti ada stigma-stigma, kemudian ada pikiran-pikiran negatif. Misalkan nanti setelah operasi ini apakah saya akan masih berguna lagi, bisa bekerja lagi. Nah, itu kecemasan-kecemasan seperti itu yang biasanya menjadi masalah psikologis pada pasien pre-op. Kebanyakan tuh ya Mbak? Kebanyakan seperti itu.
Nah, selanjutnya Mbak, apakah semua kasus pasien yang akan operasi perlu ditangani psikolog? Ya, Gitu. tentu saja tidak semua tidak semua pasien memerlukan pendampingan atau penanganan dari psikolog. Ya. Pada pasien-pasien yang bisa menangani permasalahan psikologisnya sendiri, misalkan mereka sudah punya coping yang sudah efektif gitu ya, yang biasa digunakan untuk menangani kecemasannya atau masalah-masalah psikologisnya, itu memang tidak perlu lagi atau tidak membutuhkan lagi penanganan dari psikolog. Tapi untuk pasien-pasien yang belum bisa menangani kasusnya sendiri, ya memang sebaiknya mencari bantuan ahli gitu ya. Dan biasanya memang dokter sendiri sudah bisa melihat mana-mana pasien yang membutuhkan penanganan psikolog seperti itu. Apa ini ya Mbak ya, kembali kepada kecemasan pada masing-masing pasien ya. Jadi betul. psikolog atau tidak Iya, gitu ya Mbak, betul. ya? Betul. Nanti kita ukur dulu kecemasannya, kita assess apakah kecemasannya tingkat normal, ringan, sedang atau sudah berat. Nanti kita penanganannya bisa mengacu pada hasil tes kecemasan tersebut. Selanjutnya nih Mbak, jadi ada beberapa pertanyaan nih Mbak ya, dari sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia. Karena mereka pastinya kan membutuhkan informasi ya seputar yang tadi tema kita pada pagi hari ini, kenali peran psikolog dalam menangani pasien jantung. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang harus diperhatikan setelah seseorang mendapat penanganan dari psikolog? Baik. Biasanya dalam setiap sesi konseling kita ada pembelajaran, ada psikoedukasi juga. Nah, jadi diharapkan ya Mbak ya, pasien-pasien itu mempraktekkan ya. Jadi secara konsisten melakukan saran-saran yang sudah kita sama-sama buat. Jadi sama-sama atas persetujuan pasien dan psikolog ya, nanti bisa diterapkan secara konsisten di rumah. Misalkan contoh pasien kita ajarkan latihan stabilisasi emosi berupa relaksasi misalkan. Nanti kita minta pasien untuk belajar sendiri atau mengulang kembali di rumah secara rutin, secara konsisten. Dan diperlukan juga dukungan dari keluarga ya untuk mengingatkan selalu gitu ya terhadap proses-proses terapi di rumah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak ya, pesan terpenting yang ingin disampaikan dalam program edukasi kita hari ini apa Mbak? Pastinya ada pesan terpentingnya ya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bahwa dari tadi hasil kesimpulan pembicaraan kita tadi, bahwa penyakit jantung memang erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan psikologis. Contohnya adalah tadi kecemasan, depresi, terus kemudian emosi yang tidak stabil. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila memang mengalami masalah-masalah yang demikian, boleh silahkan menghubungi untuk layanan psikologi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nanti saya sendiri akan memberikan terapi, psikoedukasi maupun latihan-latihan untuk menangani atau mengatasi permasalahan psikologis sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kemudian juga pasien-pasien atau Bapak Ibu yang memang sudah direkomendasikan untuk menjalani operasi, bila Bapak Ibu mengalami permasalahan psikologi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya Mbak Santi ya, itu bila memang merasa membutuhkan konseling ataupun pelayanan psikologi, silahkan menghubungi dokter jantungnya masing-masing, nanti bisa dirujuk untuk mendapatkan pelayanan psikologis. Wah Mbak, cukup penjelasan yang jelas ya untuk diinformasikan kepada para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia terkait kenali peran psikolog dalam menangani pasien jantung gitu. Nah, kemudian nih Mbak, selain konseling ya, Mbak ya, konseling psikologis yang ada di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita juga ada pelayanan medical check up nih, Mbak. Gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat Indonesia dan sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, silakan hubungi ke 15034 atau kita punya WhatsApp Mbak di nomor 0812 9000 4370.
Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat ya Mbak ya Insya untuk kita Allah. semua, Amin. terutama sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia. Tuh, terima kasih loh Mbak Sama-sama telah Mbak Santi. berkenan hadir. Senang sekali bisa berbagi Jadi dengan kapan-kapan- para sahabat. Ya, jadi kapan-kapan kita bisa undang lagi ya, Ya, insya dengan Allah. tema-tema dan topik menarik lainnya. Akhirnya kita berada di penghujung topik hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta unit yang telah mensupport kami ya dalam program hari ini. Kemudian ada apa lagi Mbak? Sudah cukup ya pesannya ya? Ya, nanti kita lanjutkan di sesi Kita lanjut berikutnya. dengan topik-topik menarik lainnya. Baik, kami tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look inside and never look